Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam di mana kalian nonton video ini. Semoga kalian sehat selalu pas kalian nonton video ini. Amin. Jadi hari ini kita tuh mau main basket, guys. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu kali ya. Oh ya, kita belum kenalan ya. Jadi nama gue Lazim Prasetyo dari Ilkom kelas A. Gue Syafiq Ali Ramadan juga dari Ilkom kelas A. Jadi kita mau main basket, habis itu mau cerita berbagai hal lah ya. Stay tune ya guys ya. Jadi cerita yang di mobil tadi yang gue maksud adalah gue mau cerita tentang temen gue juga sama nanti. Cerita soal struggle ataupun kesusahan kita dalam hidup kita. Gue yakin bahwa semua orang pernah ngelewatin fase ini. Jadi struggle ini adalah struggle yang gue lewatin di dalam hobi gue sendiri. Aneh kan? Aneh. Jadi hobi gue tuh main basket. As you know, basket adalah olahraga yang ribet, lumayan kompleks, butuh kepercayaan tim satu sama lain dan juga butuh confidence. Kepercayaan diri, gue yakin bahwa kepercayaan diri adalah suatu hal yang semua orang harus punya di dalam hidup ini. Iya, awalnya confidence gue dalam bola basket, dalam main bola basket tuh meledak-ledak, sangat tinggi, pede lah ngelakuin segala halnya, gak takut buat dilihat salah. Tapi lama-kelamaan, ketika gue ada di fase ketika gue mulai dikritik, mulai dapat ejekan karena gue sering bad play, karena main gue ngaco, disitulah confidence gue lumayan kena dan perlahan memudar, bahkan sampai ada di titik yang hilang. Gue sempat quit basket beberapa waktu karena confidence gue yang susah gue dapetin lagi. Struggle gue itu bener-bener ngefek di performa gue. Jadi gue akhirnya mikir, gue tuh mau gini aja atau mau improve for myself. Jadi akhirnya gue berusaha to be better. Oh iya, BTW, cerita ini gue alamin ketika gue SMP kelas 2 sampai ke SMA kelas 2 juga. Aneh ya, 4 tahun di dalam fase yang gak jelas. Sebenarnya ini tentang mindset guys. Jadi mindset kalian tuh harus benar, dan turns out gue akhirnya acceptance ke diri gue sendiri bahwa emang gue tuh banyak kurangnya di basket. Gue banyak gak taunya, gue sok pede, gue sok bisa ngelakuin banyak hal, padahal enggak. Jadi gue mulai belajar lagi dari nol, gue belajar lagi dari basicnya, gue mulai belajar dari fundamental, dan gue mulai belajar dari orang-orang yang lebih jago dari gue, terutama watching the film that the pro player has given to the national TV. Kalau misalnya di Indonesia ada IBL, kalau di luar negeri atau di dunia tentunya NBA. Jadi gue mulai belajar dari para ahlinya, gue learn from zero again, gue menerima bahwa diri gue tuh banyak kurangnya, dan akhirnya gue learn to be better. Dan ya salah satu cara yang paling penting juga adalah bermain dengan orang yang levelnya di atas gue. Jadi hal itu tetap pushing myself to be better secara nggak langsung, karena gue main dengan orang yang levelnya di atas gue, yang skillnya lebih jauh dari gue sendiri. Jadi gue bisa lebih better, dan turns out hasilnya setelah repetitif selama 6 bulan, gue bisa, struggle gue hilang, gue gaining back my confidence again, and yeah, that's life man, that's it sih. Oke guys, kita udah kelar main basket. Jadi tentang struggle gue beda sama Lazim. Kalau Lazim tadi tentang basket, gue waktu kelas 12. Ya, namanya juga anak kuliah pasti pernah ngalamin struggle di masuk PTN, kecuali yang pinter banget ya. Gue bukan orang itu. Nah, jadi waktu kelas 12 tuh gue mulai bimbel. Gue diikutin bimbel sama orang tua gue, karena gue sama orang tua gue pikir kayaknya itu jalan terbaik buat SNBT gitu kan, biar lancar. Nah, tapi beberapa bulan setelah gue ngejalanin bimbel gue tuh ngerasa capek gitu loh. Karena gimana ya, bimbel gue tuh mulainya jam 4:30, selesainya jam 8. Gue baru pulang sekolah tuh jam 3. Abis itu istirahat sebentar, harus ke bimbel lagi, karena dari rumah ke bimbel gue itu setengah jam sampai 1 jam. Dan gue juga waktu itu udah jalanin beberapa TO, dan hasilnya jelek semua gitu loh. Mungkin karena ada didukung faktor guenya jenuh juga ya waktu ngerjain TO. Ya gue jenuh karena itu ngerjainnya berjam-jam, tipe soalnya banyak, soalnya pun banyak gitu. Rasanya capek gitu loh. Konsistensi gue juga turun, susah ngejaganya. Suatu hari di tengah semester 5, gue tuh ngeliat nilai gue, dan gue ngerasa kayaknya mungkin nih buat gue SNBP. Dan dari situ gue juga mikir, kenapa ya gue gak fokus aja ke nilai semester 5 gue, supaya SNBP gue lebih lancar. Kenikmatan gue rasain banget waktu gue berhenti mikirin soal bimbel. Konsistensi juga terjaga, karena tugas-tugas sekolah tuh lebih ringan buat gue. Kejenuhan gue juga memudar. Dan alhamdulillahnya, gue berhasil masuk UPN Veteran Jakarta ini lewat jalur SNBP. Usaha gue membuahkan hasil yang baik. Oke guys, jadi itu cerita gue dan juga ceritanya Juga cerita gue. Jadi seperti itulah guys cerita kita di struggle kita masing-masing. Kalau Syafiq tadi struggle untuk masuk PTN prosesnya, dan ya alhamdulillah resultnya dia masuk UPN lewat jalur SNBP coy. Dan ya struggle gue di basket akhirnya selesai, dan gue gaining confidence gue balik, dan gue akhirnya jago di basket. Si jago tuh. Jago sih ya. Amin. Tapi guys, jadi gitu. Cerita sebuah orang tuh punya cerita masing-masing dan juga solusinya masing-masing. Betul. Jadi ya balik lagi, sebuah masalah tuh kita lihat
sebagai sebuah tantangan yang berat atau sebuah cobaan untuk diri kita buat improve to be better. Yep. Ingat, tergantung Mindset. betul, tergantung mindset. Dan juga ingat guys, kalau di Islam tuh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita nggak bakal ngasih kita sebuah problem atau sebuah cobaan kalau misalnya Masalah itu di luar batas kemampuan hambanya. betul, pasti kita bisa nyelesain masalah itu guys. Jadi ya udah ya, that's it. Sayang banget ya, cuma sebentar doang. Iya nih. Kayak banyak banget masalah kita yang lain bisa kita coba. Mungkin next time kali ya? Enggak sih. Cukup ya. Oke, cukup untuk hari ini. Thank you udah nonton guys. Dan bye-bye.